Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Hakim, calon ASN 2022 BNN. Pada kali ini kita akan membahas tentang ASN berakhlak, teman-teman. Apa sih ASN berakhlak itu? Lalu apa juga yang ingin saya bahas lebih dalam di ASN berakhlak itu? Nanti kita akan kupas bareng, kita akan mendengarkan bareng di podcast saya kali ini ya. Stay tune. Pertama-tama, apa sih ASN berakhlak ini? Mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui apa itu berakhlak. Sebenarnya itu singkatan ya, berakhlak. Jadi untuk cepat aja nih, berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi layanan. Kan ASN harus melayani karena sebagai pelayan negara, lalu akuntabel, itu bisa diandalkan dalam pertanggungjawaban di pekerjaan maupun di pelaporan seperti itu. Lalu kompeten, ya jelas ASN harus berkompeten kan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Lalu ada aspek harmonis atau core value harmonis yang harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu loyal ini sikap patuh ya teman-teman ya. Jadi kayak ya kita harus tetap berpedoman pada Pancasila, terhadap undang-undang seperti itu. Lalu ada adaptif, ya terutama di saat masa-masa seperti ini ya, pandemi, lalu teknologi yang pesat pesat gitu kan, kita harus bisa beradaptasi ya, kalau nggak ketinggalan ya. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi itu seperti bekerja sama dengan instansi lain, bekerja sama dengan stakeholder terkait, tuh jadi menjalin kerjasama untuk memajukan bangsa Indonesia. Itu deskripsi singkat aja. Dan saya pada podcast kali ini mengajak teman-teman untuk lebih mengenal sisi berakhlak pada kompeten. Nah, kompeten di ASN itu seperti apa? Lalu bagaimana sekarang kondisi kompetensi ASN? Nah, kita akan kupas pada podcast kali ini. Core value ASN berkompeten. Saya akan awali dengan berita dulu ya teman-teman ya. Mungkin ini agak kontroversial ya. Dari CNBC pada tanggal 14 Februari 2022. Ini ada headline-nya, jutaan PNS tak berkompeten, bakal langsung dipecat, tanda tanya. Baik, intinya aja teman-teman. Jadi memang dari PAN-RB itu mendata ada 30-40% PNS yang tidak berkompeten. Nah, pertanyaannya, apakah harus dipensiunkan dini? Nah, itu. Tetapi kita sebagai bangsa yang demokratif, lalu adaptif juga, kan seharusnya tidak mudah untuk mengambil kebijakan sepihak. Maka dari itu tetap kita harus memberikan wadah gitu teman-teman untuk evaluasi, untuk membenarkan diri, mengembangkan kompetensi diri seperti itu. Jadi masalahnya di mana sih sebenarnya? Jadi banyak PNS yang dulu itu memang sifat pekerjaannya itu sederhana, repetitif seperti itu. Padahal zaman sekarang kan semakin canggih, semakin harus menggunakan aplikasi, semakin harus bisa memuaskan masyarakat di bidang pelayanan. Maka dari itu, memang harus ada tenaga ekstra kita untuk belajar kembali, mengembangkan diri kembali, dari segi bukan hanya
hard skill ya, hard skill menggunakan aplikasi, menggunakan apa penting, tapi juga dari segi karakteristik. Nah, karakteristik yang baik didukung dengan hard skill yang baik, saya yakin kita akan bisa mengikuti perkembangan zaman dan menjadi ASN yang lebih berkompeten. Lalu teman-teman pasti bertanya-tanya ya, terus gimana sih caranya buat mendorong supaya ASN lebih berkompeten gitu? Gimana? Caranya banyak teman-teman. Ada yang mengevaluasi, dikasih pelatihan, dikasih banyak bimbingan seperti itu. Tapi ada satu yang saya rasa ini menarik seperti itu ya, untuk terapkan. Itu dari Kementerian Pan-RB ya. Jadi Kementerian Pan-RB ini sering menyelenggarakan namanya Anugerah ASN teman-teman. Apa itu Anugerah ASN? Seperti ajang apa ya, seperti Oscar seperti itu. Jadi ajang buat ASN itu menampilkan performa terbaiknya, lalu sudah dinilai seperti itu, dan mereka akan mendapatkan penghargaan gitu. Jadi ada seremonial di situ teman-teman. Nah di situ akan ada banyak orang yang hadir gitu. Jadi menurut saya dengan cara seperti ini maka akan mendorong kompetitif antara ASN satu dengan ASN lainnya. Tapi dengan catatan harus healthy ya, harus sehat kompetisinya. Gitu. Jadi ini sudah diterapkan oleh Pan-RB. Harapan saya bahwa BNN besoknya juga banyak menyelenggarakan kegiatan seperti ini untuk lebih mengapresiasi seperti itu, lalu mendorong juga kayak, wah saya harus lebih berkompeten gitu, karena yang berkompeten pun akan dihargai, merasa lebih dihargai, karena manusia itu ketika merasa dihargai, achievementnya, merasa dihormati, pasti akan lebih semangat gitu, dan yang lainnya juga pasti akan lebih, wah ayo kita pasti bisa gitu. Nah, itu sih teman-teman ya. Untuk sekian sih untuk podcast singkat pada kali ini. Untuk core value yang lain mungkin teman-teman ASN yang lain menjelaskan, dan ya kita akan berjumpa lagi